Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman sekalian karena sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan KKP pada hari ini. Sebelum kita memulai, ada baiknya teman-teman saling bertegur sapa terlebih dahulu. Halo. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan KKP atau konseling kelompok. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu sebenarnya KKP. Jadi konseling kelompok adalah salah satu bentuk layanan yang membantu memecahkan masalah pribadi anggota kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi misalnya nih ada Kak Stefani yang punya masalah pada dirinya sendiri. Nah, kita di sini sebagai teman-temannya kita membantu menyelesaikan masalahnya untuk memberikan solusi. Tujuannya itu di samping mengentaskan masalah anggota kelompok juga bertujuan untuk mengembangkan aspek kepribadian anggota kelompok yang lain seperti berani berbicara di muka umum, berani menanggapi pendapat orang lain, dan mampu bertanggung rasa. Nah, tanpa menunda waktu yang lama, jadi topik yang akan kita bahas di sini, saya untuk menentukan topiknya, saya di sini akan bertanya nih kepada teman-teman, apakah teman-teman ada yang merasa memiliki masalah? Jadi saya merasa memiliki masalah stres. Jadi stres itu stres yang berlebihan gitu. Jadi mengapa saya stres? Karena mungkin nggak saya aja, tapi sedikit mungkin juga merasakan tugasnya menumpuk dan itu stres terus dan lainnya kan udah mau dekat gitu yang sudah tidak rasa juga jadi itu buat saya stres. Terus ada yang konflik sama teman saya, sama keluarga saya di rumah gitu. Jadi itu juga bisa memicu saya stres. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Husna. Setelah kita, apakah teman-teman di sini bersepakat untuk membahas masalah Kak Husna? Sepakat. Oke. Kita di sini akan membahas. Kita memulai dengan cara mencari penyebab dari masalah Kak Husna. Apakah teman-teman ada yang mau menyampaikan nih? Menurut teman-teman, apa sih sebenarnya penyebab yang dialami sama Kak Husna ini? Kak Mariani boleh? Menurut saya, kenapa Pak Husna ini bisa stres bisa jadi karena dia tuh terlalu memikirkan tugas-tugas sekolahnya atau pekerjaannya gitu. Bisa jadi juga karena Pak Husna itu mengalami trauma atau mungkin dia itu mengalami masalah pribadi atau masalah dengan keluarga atau dengan teman, atau bisa jadi juga karena lingkungan di sekitarnya itu tidak mendukung dia untuk bangkit gitu. Terima kasih kepada Kak Mariani. Setelah kita mengetahui nih sebab dari masalah yang dialami sama Kak Husna, sebenarnya kita harus memberikan solusi nih kepada Kak Husna. Gimana sih solusi supaya Kak Husna tidak merasa stres lagi? Apakah teman-teman ada yang mau memberikan solusinya? Menurut saya solusinya itu lebih mencari teman yang bisa berpikiran untuk mengerjakan tugas, jadi nggak akan dipendam sendiri aja gitu. Dan memberikan konseling yang aktif, kayak misalnya Kak Usna juga perlu kayak bikin konseling agar dapat mendengar keluh kesah Kak Usna pada saat stres dan pasca kemudian, dan juga Kak Usna juga perlu melakukan relaksasi aktivitas yang ringan untuk menenangkan pikiran Kak Usna agar lebih tenang dan agar lebih bisa santai dalam mengerjakan sesuatu ataupun itu tugas kuliah. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Stefani. Mungkin inti dari Kak Stefani itu Kak Husna harus berbagi cerita nih kepada teman-temannya dan juga atau kalau kata Gen Z itu self reward ya, harus memberikan self reward kepada dirinya sendiri supaya nggak stres berlebihan, jadi nggak mikirin masalah terus-terusan nih. Saya berharap Kak Husna nanti bakal bisa melakukan solusi yang diberikan sama Kak Fani. Dan setelah kita mengetahui penyebabnya apa, solusinya apa, saya meminta pertama dari Kak Husna dulu nih menyampaikan komitmen dalam dirinya sendiri. Jadi setelah kita tadi membahas faktor penyebab dan solusinya, nah terutama solusi dari Kak Stefani tadi, saya berkomitmen pada diri saya untuk lebih mengenali diri saya sendiri dan sadar terhadap apa yang membuat saya stres gitu. Jadi mungkin saya bisa menerapkan solusinya. Lalu saya bisa belajar mengontrol emosi negatif seperti cemas, marah atau frustasi saat menghadapi masalah saya. Oke, terima kasih kepada Kak Husna. Apakah teman-teman di sini ada yang mau menyampaikan komitmen juga? Kepada Kak Jasmine boleh?
berkomitmen untuk mengelola stres dengan cara yang positif, tidak memendam masalah sendiri dan mencari pertolongan jika merasa kewalahan. Oke, terima kasih. Nah, saya yang ini selanjutnya saya minta teman-teman menyimpulkan nih dari kegiatan kita melalui BMP 3. Apakah Kak Mariani bisa menyimpulkannya? Oke, saya akan berbeda-beda. Yang pertama itu berpikir. Saya jadi menyadari bahwa sebenarnya stres yang berlebihan itu berdampak buruk bagi kesehatan kita. Terus untuk merasa, saya merasa dapat menerima bahwa rasa tertekan, gelisah atau lelah itu adalah hal yang wajar dan dapat diatasi dengan cara yang sehat. Terus untuk bersikap, saya bersikap untuk berusaha sabar, terbuka dan tidak mudah putus asa ketika menghadapi tekanan. Bertindak, mungkin saya akan kalau saya mengalami stres, saya akan melakukan relaksasi, berbagi cerita dengan orang yang saya percaya, dan juga menjaga pola hidup sehat. Yang terakhir itu ada bertanggung jawab. Saya akan merawat diri saya sendiri dengan baik dan mencari solusi yang positif ketika saya mendapat masalah. Baik, terima kasih kepada Kak Mariani. Untuk mengakhiri topik kita pada hari ini, saya meminta teman-teman untuk menyampaikan kesan dan pesan yang teman-teman dapatkan. Untuk Kak Jasmine boleh? Pesannya adalah menghadapi banyak tugas memang sering menimbulkan stres, apalagi jika waktu terbatas dan tuntutan semakin tinggi. Namun, tidak dari pengalaman ini saya menyadari bahwa stres tidak selalu buruk. Dia bisa menjadi pengingat bahwa saya harus lebih teratur. Pesannya adalah saya ambil dari pentingnya mengatur waktu dengan baik, tidak menunda pekerjaan, serta menjaga kesehatan fisik dan mental agar tetap